Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang selalu dan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla, salat maghrib secara berjamaah. Selanjutnya kita tidak lupa mengirimkan selawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh sahabat-sahabat beliau dan keluarga beliau yang beriman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Nah, kita lanjutkan ayat atau tadabbur ayat kita pada malam hari ini. Kenapa pindah situ? Situ saja. Sudah betul di situ. Kenapa mundur? Nah, ayat ke berapa? Ayat ke-40. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi aw atatkum as-sa'atu aw ghayra Allahi tad'una in kuntum shadiqin. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'un ilayhi in sha'a wa tansawna ma tusyrikun. Ya. Dua ayat dulu. Katakanlah hai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? Tidak. Hanya kepadanya kamu meminta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan bahaya yang kamu mohonkan kepadanya. Dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'ah aw ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Katakanlah hai Muhammad. Ya. Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Ya, Imam Asy-Syaukani, ya. Qauluhu ara'aitakum. Al-kaf wal mim indal basriyin lil khitabi wala hadza lahumā fil i'rab wa huwa ikhtiyaruz Zajjaj wa qala al-Kisai wal Farra wa ghairihima innal kaf wal mim fi mahalli nasbin bi wuqu'ir ru'yah alaihima wal makna ara'aitakum anfusakum. Qala al-Kasyaf murajjihan lil madhhab al-awwal innahu la mahalla lidh-dhamir ats-tsani ya'ni al-kaf min al-i'rab
li'annaka taqul ara'aitaka Zaidan ma sya'nuhu falau ja'alta lil kafi mahallan lakunta ka'annaka taqul ara'aita nafsaka Zaidan ma sya'nuhu wa huwa khalfun minal qawli intaha. Wal makna akhbiruni qul ara'aitakum akhbiruni in atakum azabullah kama ata ghairukum minal umam. Ya. Jadi qul ara'aita, kum di sini dari sisi i'rab, ya, kata Imam Asy-Syaukani al-kaf wal mim indal basriyin lil khitab. Ya. Wala hadza lahuma fil i'rab. Jadi tidak ada mahalnya dalam i'rab. Qul ara'aita. Ya. Qul ara'aita. Katakanlah hai Muhammad. Kepada siapa? Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatakan kepada orang-orang yang kita sebutkan sebelumnya. Itu orang yang kadzabu bi ayatina. Ya, orang yang mendustakan ayat Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu, kata Allah, coba tanya mereka. Tanya mereka tentang apa? Qul ara'aitakum. Katakanlah hai Muhammad, terangkanlah kepadaku. Ara'aitakum. Ara'aita dari kata ra'yun. Ya. Ra'yun di sini artinya pandangan dengan akal. Ya, jadi ada ra'yun, ada ru'yah. Kata ro'a itu bisa masdarnya ra'yun, bisa masdarnya ru'yah. Kalau masdarnya ra'yun maka artinya pandangan dengan akal atau artinya pendapat. Ya. Apa pendapat kalian? Apa yang kalian bisa terangkan? Atau tolong jelaskan. Ya. Itu namanya ra'yun. Jelaskan. Jelaskan apa? Bagaimana sikap kalian? Kalau in atakum. Kalau kalian didatangi, ya, didatangi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kalian apa? Azabullah. Ya, jadi apa pendapat kalian? Kalau kalian diberikan azab oleh Allah, atau kalau sampai Allah menurunkan siksaannya pada kalian, bagaimana kalian bersikap? Dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ya, disebutkan kama ata ghairakum minal umam. Ya, sebagaimana dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan siksaan itu kepada umat-umat sebelum kalian. Ya, karena Nabi Muhammad kan umat yang terakhir. Karena Rasulullah SAW adalah Rasul terakhir, maka umat beliau adalah umat yang terakhir. Dan sebelum umat Nabi Muhammad, sudah banyak umat-umat yang silih berganti, dipergantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan setiap umat diutus oleh Allah kepada mereka nabi-nabinya. Nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Dan umat yang beriman, bertakwa kepada Allah, diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana umatnya Nabi Sulaiman. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana mereka makmur. Ya. Sampai-sampai mereka itu saking makmurnya, bisa bekerja sama antara manusia dan jin. Jadi membangun istana Nabi Sulaiman itu bukan cuma manusia yang bangun, tapi juga jin. Artinya mereka hidup rukun. Ya. Rukun antara jin dan manusia. Di bawah kekuasaan Nabi
Nabi Sulaiman. Buktinya mereka bisa kerjasama. Dan bermusyawarah sama-sama. Jadi Nabi Sulaiman itu dia punya menteri bukan cuma manusia, jin juga. Jadi dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, Quran surah apa tentang Nabi Sulaiman? Ya. An-Naml. Ya. Qala ifritu minal jinni inni atika bihi qabla an taquma min maqami. Ya. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan man ya'tini bi arsyiha. Ya. Siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis. Dan itu dari Yaman. Ya, dari Yaman, Ratu Bilqis itu kan ratu negeri Sabah. Sabah itu sekarang di Yaman. Yaman itu sebelah selatan negara Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia. Ya. Dekat laut Yaman. Itu paling selatan. Nabi Sulaiman di mana tempatnya? Di Palestina. Ya. Palestina sekarang di Baitul Maqdis itu, di Al-Quds. Ya. Di situ tempatnya Nabi Sulaiman. Ya, karena Nabi Sulaiman itu kan dari keturunan Bani Israel. Dan Bani Israel itu tempat tinggal mereka di Filistin. Ya. Jadi Filistin dan Yaman. Dari Yaman, kalau sekarang itu mau ke Filistin melalui beberapa negara dulu. Melalui Saudi dan Yordan. Ya. Baru sampai di Filistin. Ya. Nah itu kata Nabi Sulaiman, man ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Faqala ifritu minal jinni inni atika bihi qabla an taquma min maqami. Saya kata jin ifrit. Jin ifrit berarti jin itu ikut musyawarah di situ. Di istilahnya Nabi Sulaiman ikut musyawarah. Ya, bayangkan, saking makmurnya itu kerajaan. Mereka bisa kerjasama. Ifrit mengatakan, saya bisa menghadirkan singgasana itu ya Raja Sulaiman, ya Nabi Sulaiman. Saya bisa katanya. Dan saya bisa membawanya ke sini sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduk. Qabla an taquma min maqam. Jadi sebelum Nabi Sulaiman bangun, saya bisa. Sudah ada itu sudah ada itu kursi di sini. Ya. Itu kemampuan Ifrit. Sangat cepat. Ya. Jadi kala-kala sekarang media sosial. Sebelum bangun sudah ada itu kursi. Nah, kalau media sosial sekarang yang bisa dikirim baru video dan gambar. Dan kata. Kalau Nabi Sulaiman punya apa? Kursi. Ya. Singgasana yang dia bisa bawa. Dan singgasananya orang dulu besar-besar. Ya. Terbuat dari emas, perak, dan segalanya. Raja ini. Ya. Dibawa itu singgasana. Yang megah itu. Dan sampai dengan cepat. Sebelum engkau berdiri dari kursi. Ya. Tapi berkata orang yang punya ilmu. Berkata seorang ulama. Ya. Dia bilang, atika bihi qabla an yartadda 'alaika tarfuk. Ya. Ini masih lambat itu. Masih ada yang lebih cepat lagi. Seorang ahli ilmu mengatakan, seorang alim, dia bilang saya bisa mendatangkannya qabla an yartadda 'alaika tarfuk. Sebelum engkau berkedip. Dalam waktu sekejap mata. Jadi sekali kutik begitu. Dia bilang sebelum berkedip. Ya. Sulaiman bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza min fadli yabluwani ashkuru am akfur. Ini semua adalah anugerah dari Tuhanku, kata Nabi Sulaiman, untuk menguji saya apakah saya jadi hamba yang bersyukur atau hamba yang ingkar. Ya.
Nah, itu umat yang dimakmurkan oleh Allah. Tapi ada juga umat sebelum umat Nabi kita yang dihancurkan. Ya. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan. Ada kisah tentang kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, ya. Kaum Ad, kaum Tsamud. Itulah yang disebutkan dalam ayat ini. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya kepada orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu. Bagaimana menurut kalian kalau Allah mendatangkan siksaannya kepada kalian? Ya. Apa yang kalian bisa lakukan? Dan siksaan itu sudah pernah didatangkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Kenapa? Karena sama-sama mendustakan ayat Allah. Ya. Mereka mendustakan ayat Allah, mereka disiksa oleh Allah. Nah, kalau kalian mau disiksa, apa yang kalian mau bikin kalau ada azabnya Allah Subhanahu wa taala datang? Ya, jadi ini pertanyaan untuk mengajak orang-orang yang mendustakan ayat Allah Azza wa Jalla itu supaya berpikir. Ya, supaya merenungkan kehidupan di dunia ini. Ya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan azab, Allah Maha bisa. Ya. Sebagaimana Allah mendatangkan rahmat juga Maha bisa. Nah, sekarang kalian bagaimana, kata Nabi? Kalian mau diberikan azab atau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu? Mereka mau diberikan azab atau diberikan nikmat? Nah, kalau diberikan pilihan begitu, pasti semua manusia mengatakan saya mau diberikan nikmat. Ya. Tidak ada orang yang mau diberikan azab. Nah, kecuali orang yang memang sudah ingkar sekali. Ya. Dan orang-orang ingkar sekali itu menantang malah. Ya. Menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti umat-umat terdahulu disebutkan. Ya. Mereka mengatakan apa? Disebutkan dalam Al-Qur'an, amtir alaina hijaratan minas sama' awi'tina bi'adzabin alim. Ya. Jadi mereka menantang nabinya. Kalau kamu betul-betul nabi, kata mereka para nabi, amtir alaina hijaratan minas sama'. Berdoa kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu amtir alaina. Amtir itu dari kata matar. Matar itu hujan. Turunkan hujan kepada kami. Hujan apa? Hijaratan minas sama'. Ya. Turunkan hujan batu kepada kami. Kalau kamu betul-betul nabi, katanya, coba bilang sama Tuhanmu, turunkan kepada kami hujan batu. Itu mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Begitu diturunkan hujan batu, ya, seperti diberikan kepada kaum Nabi Lut. Ya. Disebutkan dalam hadis, begitu diturunkan hujan batu oleh Allah Azza wa Jalla, mereka berteriak kesakitan. Dan teriakan mereka itu seperti lengkingan suara anjing. Melolong begitu. Suara anjing yang di tengah malam itu yang itu menakutkan itu. Ya. Mereka punya suara seperti itu ketika Allah turunkan siksaan. Sebelumnya mereka tantang Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Manusia menantang Tuhannya. Amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim, kata mereka. Atau datangkan kami siksaan yang pedih. Ya. Begitu Nabi berdoa, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pada saat itu berdoa, Allah turunkan itu azab. Betul-betul azab turun. Maka mereka dihujani batu. Ya. Dan ketika dihujani batu, baru mereka tahu. Melolong seperti anjing di malam hari yang ketakutan. Dan suaranya didengar dari jarak yang sekian jauh.
suara kesakitan, kepedihan, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini pertanyaan diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kalian mau seperti itu? Kalau orang beriman tentu mengatakan, tidak mau. Siapa yang mau disiksa? Ya. Tidak ada orang yang mau disiksa. Maka karena kalau tidak mau disiksa, jangan mendustakan ayat Allah. Ya. Kalau tidak mau disiksa, imani ayat Allah, terima. Beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dihindarkan dari malapetaka. Ya. In atakum azabullahi, au atatkumus sa'ah. Ya. Atau didatangkan kepada kalian apa? Hari kiamat. Ya. Jadi, apa yang kalian lakukan? Kalau Allah turunkan azab atau Allah turunkan hari kiamat, bagaimana caranya? Apa yang kalian mau buat? Maka Allah mengatakan, "Aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin." Ya. Apakah kalian akan menyeru? Apakah kalian minta kepada selain Allah? Semua orang yang menderita sakit dan lain sebagainya, nanti sakit ingat kepada Tuhan. Ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah. Ketika mereka dalam kondisi yang apa? Yang sudah terdesak sekali. Ada yang bilang Allahu Akbar. Nah, itu kisah ketika terjadi gempa di Gorontalo dulu. Tahun berapa itu? Ada yang bilang Allahu Akbar. Padahal bukan orang Muslim. Spontan. Karena fitrah. Fitrah manusia itu memang percaya kepada Allah. Fitrah manusia itu percaya kepada Allah. Karena Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang difitrahkan oleh Allah kepada manusia itu apa? Fitrah percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian sebagian manusia menyalahi fitrahnya sendiri. Menyalahi fitrahnya sendiri. Menyeleweng dari fitrahnya sendiri. Makanya mereka disebut dhal. Tersesat. Tersesat itu apa? Orang yang menyimpang dari jalan yang memang sudah digariskan. Dhalin. Dalam Al-Fatihah itu. Quran Surah Al-Fatihah. Dhalin. Orang yang tersesat. Tersesat itu orang yang menyimpang dari fitrahnya. Menyeleweng dari fitrahnya. Nah, itulah yang disebut dengan ad-dhalin. Walaupun para ulama menyebutkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ahlul kitab minal yahudi wan nasara. Secara khusus. Tapi di dalam memahami Al-Qur'an ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi secara umum lafadznya menyebutkan yang dimaknai dengan ad-dhalin dan orang yang tersesat. Tersesat dari jalan Allah. Tersesat dari fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Aghairallahi tad'un. Apakah kalian akan berdoa kepada selain Allah? Selain Allah yang akan kalian seru, yang akan kalian minta, yang akan kalian mintai pertolongan. Apakah seperti itu? Ini ajakan berpikir, ajakan untuk merenung,
kepada seluruh kaum muslimin dan seluruh umat manusia. Karena ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bagi orang yang menerima, itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini pertanyaan bagi orang yang tidak mau terima. Ya. Yang tidak mau terima, ditanyai mereka pertanyaan seperti ini. Apa pendapat kalian kalau kalian diberikan siksa oleh Allah Azza wa Jalla? Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba mendatangkan hari kiamat. Nah, sekarang kan banyak orang yang meramal hari kiamat. Hari kiamat datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, itu sudah dari dulu itu banyak yang meramal. Tidak ada yang betul. Ya. Sudah bermacam orang dan bangsa itu meramal hari kiamat. Ya. Ada juga bangsa kita, ada juga bangsa lain. Ya. Ada yang mengaku beragama Islam, ada yang tidak. Ya. Dan semua yang meramal hari kiamat itu semuanya pendusta. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala wa indahu ilmus sa'ah, dan ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi, bahkan Jibril pun tidak tahu dengan ilmu kecuali sedikit. Kecuali sedikit sekali ilmu manusia diberikan oleh Allah, sedikit. Dan ilmu yang lebih banyak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak dikasih tahu, dirahasiakan. Percaya dan dia yakini akan datang hari kiamat. Walaupun dia tidak tahu kapan terjadinya, tanggal berapa, ya, tahun berapa.